Nah, ini yang mau gue ceritain, bro. Cerita baru lagi nih. Iya kan judulnya Jangan Salah Pergaulan. Ini Ya kaitannya sama si tadi yang si itu selingan doang, Ino itu kan. itu selingan doang, pembuka. Oke. Gue cerita banyak, bro. Nggak, bukan cerita sih, artinya ini pengalaman ya. teman saya, bro. Teman saya ini pernah waktu dulu dia ngobrol sama gue, nyeritain kehidupan dia gitu. Dia sendiri. Sebut aja si Edi lah, ya. Bukan nama dia asli kan? Atau si Mawar lah. Mawar kayaknya tuh. Lagi perempuan sih, bro. Hah? Lagi perempuan. Laki. Ya masa Mawar sih, bro? Lu pikir nggak ada Mawar laki-laki? Nggak ada. Ada, bro. Cuman lu nggak ketemu. Mawar berduri, bro. Mawar. Nggak, ini serius. Iya. Begini, bro. Si Edi ini, dia tuh orang yang baik. Dia di lingkungan yang baik, ya kan? Dari mulai kecil, dia berada di lingkungan yang baik. Wah, perfect lah berarti ini ya. Bagus, bro. Dari kecil dia rajin ke madrasah, belajar agama, sampai SD, ya kan? Dari mulai SD itu rentangnya dia kutu buku lagi, bro. Ini mah pokoknya ini mah lurus aja lah. Lurus, bro. Ajaran hidupnya mah lurus aja, baik semua gitu. 5 waktu nggak pernah tinggal. Bahkan di lingkungannya dia nih, di seputaran RW dia pernah menjuarai Musafakoh Tilawatil Quran tingkat RW. Jadi si RW. MTQ RW lah. Iya, kan yang ngadain madrasah. Oh iya. Kan? Kori, bukan Kori ya, bro? Bukan. Edi namanya, bukan Kori, bro. Maksudnya tuh Musafakoh Tilawatil Quran. Dia baca Al-Quran. Dia juara, bro. Jadi pinter lah. Dan memang suara dia tuh bagus gitu. Jadi kayak ya kan udah pelatih tadi lah ya. Ngelagu tuh. Dan dia tuh paling sering azan. Paling sering. Nah, sampai rajinnya itu sampai bukan hanya dari sisi agama ya, belajar sholat rajin apa. Di pendidikannya dia bagus. Dia tuh nggak mau kalau sampai jangankan ranking 5 gitu, 3 aja dia nggak mau, bro. Jadi bertahan tuh minimal dia sejelek dia kalau udah di ranking 2 tuh udah mikir aja gitu kan. Nah, dan benar dia tunjukin kok ke gua ijazah SD dia. Aslinya dia. SD itu nggak ada yang 8, bro. 9, 10. Kenapa? Ada juga satu anak guru, anak wali kelas lah di SD itu. Dia bersaing sama itu, bro, laki-laki juga. Katanya sampai sekarang dia masih bersahabat, sering berhubungan, sering kontak-kontakan lah. Nah, bersahabat tapi bersaing gitu ya, bro? Bersaing dari sisi pelajaran. Iya, tapi bersahabat mereka. Iya, bersaing dari sisi pelajaran. Juara tuh kalau nggak dia, si Edi temennya juara 1. Ya? Pokoknya itu dipegang sama mereka lah. Itu gila lah. Dia cerita seperti itu. Nah, lulus lah SD, selesai kan. Itu dua-duanya saking dia kan disayang juga sama wali kelasnya yang orang tuanya si temennya itu. Ibunya si orang. Masuk SMP, bro. Sama, bro, SMP-nya katanya. Dimasukinnya sama. Keduanya. Satu SMP, ketemu lagi di SMP. Bersaing lagi di situ. Bersaing lagi. Tapi sehat ya, Bro, bersaingnya, Bro? Hah? Ya maksudnya nggak musuhan gitu. Bersaing sehat gitu ya. Enggak, bersaing sehat. Nah, kesalahannya si Edi ini adalah apa? Pergaulan. Si yang temennya itu lurus-lurus, bro. Karena kan dia anaknya guru istiqomah, anaknya guru itu istiqomah tetap menjaga bergaul tuh milih lah. Iya. Nah, si Edi ini, bro. Mulai nih kelas 3 SMP itu udah mulai salah pergaulan, bro. Ya kan? Iya. Ceritanya. Tapi merosot lah, jauh lah ranking. Ya kan? Masuklah SMP, SMA kan? Lulus masuk SMA. Udah pisah tuh. Udah nggak pernah. Beda SMA lagi. Beda. Nah, di SMA ini makin menggila, bro. Pergaulan makin nggak bener. Si Edi ini. Pergaulan makin hancur-hancuran.
Kelas 1, bayangin aja, kata dia nih, gue konfirmasi sama saudaranya ada kan, itu teman deket gue gitu, gue tanya, bener bro, 3 tahun SMA dia 4 sekolahan bro. Anjir. Jadi istilahnya kayaknya menurut informasi adiknya apa saudaranya lah ya, itu dia tuh jadi kayak naik pindah gitu loh. Oh, jadi di sini nggak naik, dipindah jadi naik. Pindah ke sekolah yang lebih downgrade lah. Ya, naik. naik dia. Jadi dia nggak pernah ketinggalan tahun, nggak pernah ketinggalan tahun, karena caranya begitu. Iya. Seharusnya dia kalau di sekolah itu nggak akan naik. Nggak naik. Karena dia pindah sekolah yang downgrade lagi, sekolahnya mungkin dengan cara apapun gitu kan, naik. Karena di SMA itu dia drastis gitu, dia langganannya guru BP, ruangan BP. Jadi parahnya di SMA itu ya bro ya? Hancurnya di situ. Di SMA itu yang mulai salah pergaulan itu. Bahkan dia pernah sekolah malam di salah satu SMA persamaan. Waduh, sekolah malam bro, maksudnya setelah pada maghrib. Iya. Masuk lah, itu kan karyawan semua bro, yang lagi ngejar paket C atau apa gitu. Iya. Dia masuk ke situ. Yang nggak lulus itu. Dia masuk ke situ, jadi teman-temannya tuh, ini kok tua-tua semua gitu, sekolah malam tuh. Tapi di situ bukannya benar, malah nggak benar. Kenapa? Di yang lainnya benar bro, cuman dasarnya dia memang dalam. Memang dari awalnya dia udah salah gaul itu ya. Lu bayangin, dia gaulnya preman. Jadi lingkungannya udah nggak bener gitu. Kok bisa kayak gitu ya bro? Preman, pengedar bro, pengedar sampai dia tuh sampai jadi pengedar. Aduh, parah banget. Jadi dulu dia pernah di salah satu Bawah Batu lah, di daerah Bawah Batu gitu. Dia sama temennya pura-pura buka akuarium. Buka akuarium? Jualan ikan. Oh iya. Pura-pura buka akuarium. Dan itu lingkungan rusuh bro, lingkungan beling. Preman. Dan dia juga udah masuk dalam lingkungan itu, udah gaulnya di situ. Jadi pura-pura bikin itu bro. Padahal di belakang tuh ada kode nih, kan kalau ikan ada arwana, ada gold, ada ini. Iya. Jadi ada kode, kalau misalkan gold, ada yang nanya kodenya tuh gold yellow. Kan arwana gold ada kan, gold. Nah ini gold yellow. Kalau udah ada orang nyari ikan itu berarti bukan nyari ikan gitu. Itu kode bro. Itu orang-orang tertentu lah yang tahu ya bro. Yang tahu. Ya yang maksudnya yang ngerti. Iya. Yang butuh-butuh itu aja berarti. Dulu dia tuh gitu, pura-pura jual ikan. Nanti ada yang datang, ada yang nanya, ada ikan gold yellow nggak? Langsung connect ya. Langsung diliatin sama dia tuh katanya gitu. Iya. Takutnya intel. Oh ini nih. Ya kan? Bawa ke belakang. Oh ini akuarium di belakang katanya. Udah nggak lama pergi. Tapi sampai segitu ya bro, sampai pas pakai sadisannya gitu. Dia cerita dulu ya, dia cerita itu ada satu pemasok lah bro. Nah dia katanya sambil gitu tuh gitu bro, sambil ngerjain. Jadi gitu kata dia, kehidupan dia gitu aja. Jadi akuarium jual ikan itu hanya sebatas kedok aja ya. Padahal bisnis dia ini yang di dalam itu. Nah, terakhir dia kan ada teman deket dia nih, yang dari kecil ada ketemu nih teman deket dia, bukan yang itu tuh, yang bukan yang pelajaran itu. Ini udah kayak saudara lah, tetangga dia dulu gitu kan, waktu kecil. Nah, dia tahu dan sering juga pakai juga gitu loh melalui si Edi ini kan. Nah, terakhir karena udah lama nggak ketemu, tiba-tiba nelpon si Abdullah, anggaplah temannya si Edi ini. Teman yang dulu itu? Teman kecil. Oh yang teman kecil itu. Si Abdul ini nelpon. Jadi kasarnya mah kata dia tuh dia minta ketemu, dia butuh barang. Kasihlah alamat. Dia nggak curiga dong si Edi ini, karena dipikirnya temen lah, masa sih kan gitu kan. Dan dia juga udah tahu kalau si Abdul ini juga make gitu kan. Akhirnya dia pergilah
sesuai dengan waktu yang dijanjikan, Janjikan. ke tempat yang disepakati, pergilah ke situ, ketemu, ngobrol, ketawa-ketawa biasa. Nah pada saat nanya nih si Abdul, mana bro, bawa tuh, bawa katanya. Lu perlu berapa? 3 aja katanya. 3 bungkus maksudnya ya, yang 777 itu. Begitu lagi transaksi gitu, gerebek, tangkap. Jadi teman sendiri itu bisa bro, karena didesak kan sama pihak berwajib. Padahal kan? dulu teman gaul dulu itu, gaul. yang merusak dia juga, yang merusak dia juga berarti kan? Kayak saudara lah, udah apa ya namanya? Ya lah udah dekat banget lah ya. Banget lah. Iya. Gak nyangka lah pokoknya. Ternyata ya dia juga nggak salah karena dia ditekan. Lu dapat dari mana? Iya. Diacarakan. Ditelusuri lah di situ ya. Diacarakan, dijebak. Nah, yang begonya tuh si Abdul ini nggak lama bebas gitu. Dia bro, 2 hari lah si Abdul ini langsung keluar katanya kan. Nah si Edi ini kalau nggak salah dia bilang dia seminggu, dan itu pun ditolong sama uaknya. Jadi kakak, ada saudaraan dengan bapaknya. Iya, jadi kakak bapaknya lah ya. Ya kebetulan dulu di Jakarta bintang 2 bro. Dulu jadi istilahnya bukan dibebaskan, akhirnya rehab lah. Iya. Konsepnya rehab bro. Jadi nggak ditahan. Koneksi lah berarti. Dia cerita dulu hancur-hancuran hidup dia bro. Sekolah nggak bener. Ya kan? Dari seorang rajin ngaji, juara segala macam, terus juara di sekolah kan, gara-gara stuck salah pergaulan, akhirnya bisa begitu. Lu kalau ingat zaman dulu celana jin yang sobek. Iya. Bukan hanya di lutut bro, di pantat juga sobek. Iya. Sengaja disobek malah sengaja itu. Dan nggak kapoknya lagi dia setelah dari situ main lagi bro. Di daun. Itu gara-gara pergaulan. Main lagi daun. Jadi kalau di dompet tuh ada aja yang udah dilinting. Sampai kata dia tuh enak ketawa-ketawa. Bukan, kan barang haram. Barang terlarang. Kan kok enak. Enak buat dia. Tapi enak kan buat dia. Iya. Jadi gue denger cerita dia tuh menyedihkan sekali gitu. Maksud tuh, ini orang tuh yang lurus tadinya awal ya, lurus orang tuh berlian lah tadinya gitu kan. Iya. Kenapa jadi begitu? Orang nggak nyangka ya bro. Kan gue pengamat sosial kan. Iya. Pengamat kehidupan kan. Ya kan. Walaupun nggak ada yang ngakuin gue pengamat kehidupan. Tapi maksud gue kenapa orang hidup kok begini gitu? Ternyata salah pergaulan. Ngeri bro. Iya ya. Nah. Sampai apa ya, sampai dia ini berdosa banget lah sama orang tuanya. Setelah sadar ya? Setelah sadar, iya dia sekarang kan udah bagus bro. Ya artinya kan dikasih kesadaran lah ya bro. Setelah orang tuanya meninggal, bapaknya nggak ada, penyesalan lah di situ. Bahwa selama dia hidup si Edi ini, dia tuh banyak menyusahkan orang tua ya? Iya dong, orang tua kerja keras untuk nyekolahin anak, sekolahnya nggak benar. Masuk dalam pergaulan yang nggak benar, nyusahin orang tua. Gitu loh. Sampai nebus ini, ya kan? Ya artinya orang tua itu berarti didikan awalnya benar kan? Benar. Jadi dari rumah dia udah berpakar benar kan sebenarnya? Ngaji lah, sholat lah, benar. Sampai juara azan, juara qori gitu kan? Juara baca Quran gitu maksudnya. Begitu dia keluar, melihat lingkungannya yang berbeda, ini yang merusak ya bro. Nah itu. Jadi hati-hati di dalam bergaul dengan kita, dengan anak-anak kita pada saat bergaul. Iya. Tolong diingatkan. Ya kita harus kenal kan sebagai seorang orang bapak lah. Ya harus kenal. Kan kita harus tahu. Siapa, gitu kan. Anak gue nih gaul sama siapa nih, teman-temannya siapa. Kita harus tahu bro. Iya. Bahkan sesekali perlu juga kita cek HP-nya. Nih WA-nya gimana. Kalau udah susah bro di handphone kunci sekarang kadang-kadang. Ya dibuka lah pakai palu gitu. Ya maksudnya harus dikontrol gitu. Kontrol lah yang pasti kontrol ya. Sih. Ini kan teman-temannya itu. Kita ngobrol juga mewakili teman-teman yang nonton. Iya. Artinya dikontrol lah. Anak-anak kita gaulnya sama siapa. Nggak harus intervensi terlalu dalam, tapi kita kan tahu kan. Minimal kita bisa memantau siapa lingkungannya ya kan? Ya.
seolah-olah kita satelit lah, bro. Iya. Dan yang kadang-kadang gini, bro. Anak-anak sekarang itu, nih ya buat sobat bisikan hati nih ya. Perhatikan baik-baik ini. Bahwa lingkungan kalian itu tidak menjamin masa depan, bro. Iya. Tidak menjamin masa depan dia. Lingkungan baik aja, teman-temannya dia baik aja, tidak menjamin dia itu hidupnya nanti akan baik. Iya, betul. Apalagi yang Nggak rusak. baik. Yang rusak gitu loh. Yang menjamin itu kan hanya Allah Subhanahu Hanya wa Allah Ta'ala. gitu loh. Dan diri kita sendiri, bro. Iya. Jadi kalau kita intinya gini lah, ya kan? Janganlah jadi ayat di atas daun talas ya. Yang kesini kesana gitu kan. Tapi jadilah ikan di dalam laut. Kolak. Enggak, bro, laut, bro. Laut itu asin kan? Sok. Lu makan ikan laut asin nggak? Gurih. Nggak ada ikan Ada. laut. Ikan laut yang disebut ikan asin, bro. Itu kan diproses dulu, bro. Tapi lu ketika lu mancing, seret, langsung dimakan, nggak asin. Artinya apa? Air laut itu kan asin gitu ya. Jadilah ikan yang di dalam laut. Jadi lingkungan kayak apapun asinnya, dia mah tetap aja ikan nggak asin gitu. Jadi dalam pergaulan itu begitu. Jadi ketika kita bergaul sama orang, mau lingkungannya brengsek kayak apapun, dasar kitanya memang punya prinsip atau punya integritas lah ya. Nggak apa-apa, bergaul sama ini begini, bergaul sama ini begini, nggak apa-apa. Karena namanya orang bersosial ya. Yang penting jangan ke bawah gitu. Jangan seperti di daun talas, bro. Kesini ikut, kesana ikut, kesana ikut, sini nggak jelas kan? Itu memang bukan hal yang mudah, tetapi bisa lah. Iya, artinya itu untuk diingatin aja. Untuk mengingatkan gitu loh. Kalau mengingat bahwa kita, saya pernah dapat nasihat tuh kayak gitu, bro. Ketika ada orang yang bekerja di lingkungan kayak gitu, nasihatnya cuma satu dia, bro. Silakan kamu kerja yang namanya orang usaha. Tapi ketika dalam pekerjaan kamu ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu, ingat kembali ke prinsip jadilah ikan di dalam laut. Burung gua ngeliat lu, bro. Terus, bro. Tapi bener nggak menurut lu bener nggak tuh? Maksudnya apa analogi itu bener nggak gitu? Bener. Jadi sehebat apapun gini, bro, zaman sekarang itu lingkungan itu udah susah diprediksi, ya kan? Ada cerita gini, bro. Datang temennya temen si anak datang. Tiba-tiba, wah dengan gayanya nih. Ini teman gua dulu, bro. Baik, bro. Di depan orang tuanya tuh. Baiknya, sopan, segala macam. Katanya di luar dia, bro. Jijikan. Begal. Jadi ketika dia ditangkap nih, untuk mentalek ya ini benar-benar nyata, bro. Sampai tragis lah. Jadi ketika dia udah begal, udah kemana, udah jadi buruan kemana-mana, bro. Lama aku nggak ketemu, bro. Tahu, bro. Kepalanya di kuburan ini, badan di kuburan ini, bro. Dia itu, dia nggak tahu siapa yang bunuh sampai sekarang juga nggak tahu, masih misteri itu. Nggak ketahuan ya? Enggak. Jadi itu ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang di depan orang tuanya itu dia sopan, bagus gitu kan. Iya, Bu. Tapi di luar ternyata kayak gitu lah, bro. Iya, benar. Ya kalau yang ini kalau laki-laki ya, bro ya. Kalau yang perempuan nih pakai jilbab lah ya kan. Wah, begitu 10 meter aja. Lepas. Ganti yang aslinya gitu teh. Itu banyak kayak gitu. Jadi enggak ini juga lah, enggak. Ya, bro, udah, bro. Sedih gue. Sedih gue lihat gitu. Iya, artinya ini kan fenomena sekarang itu begitu. Jadi kadang kita nggak cuma ngontrol doang lah, ya kan? Kita perlu curiga. Untuk apa? Untuk waspada. Ya, waspada. Iya. Mewaspadai. Mewaspadai gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia alim itu, wah udah percaya weh. Jangan gitu. Nah, kembali ke si Edi tadi. Si Edi ini waktu dia ketemu saya kan ngomong. Beda, bro. Maksudnya beda tuh dia memang apa ya? Bukan seperti apa yang dia ceritakan, bro. Maksudnya? Si Edi ini. Iya. Gayanya tuh dia kalau kemana-mana pakai sarung, bro. Sarung, peci. Jadi nggak nyangka lah dia begitu gitu. Nah, itu masih kasih sayang Allah, bro. Iya. Jadi dia tuh dikembalikan lagi gitu loh. Iya. Dia istilahnya perannya tuh dia suruh ngalamin yang begini. Iya. Habis itu tarik lagi sama Allah gitu kayak gitu. Sekarang edan. Waktu ketemu gua ya, waktu dia menceritakan masa lalunya itu. Tapi kan artinya kan hidup. Tapi tetap ada semacam ya karena mungkin udah kesentuh dengan yang namanya agama. Dari awal. Ya kan. Basicnya lah ya, Bu. Enggak, setelah dia itu kesentuh lagi sama yang namanya agama apa. Dia tuh apa ya? Ada aja
perasaan berdosa gitu sama orang tua, Bersalah gitu ya. nyusahin orang tua. Hidup tuh nyusahin lah bro, biaya orang tua kan emang gampang Iya, nyari iya. duit. Jadi dia tuh Iyalah. kadang-kadang malah, tapi efek positifnya apa bro? Dia setiap apapun, kata dia nih, dia selalu mendoakan orang tua. Tidak pernah ketinggalan. Dan itu tuh harapan orang tua yang paling diidamkan bro. Bahkan sampai ketika liang lahat pun ya, itu kebanggaan orang tua terhadap anaknya adalah itu bro. Ya. Salah satunya adalah Pak, dia mendoakan orang tuanya Iya. dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan, apalagi dalam keadaan meninggal. Kan Wah, ada itu. tiga orang yang doanya akan dikabul. Orang yatim, orang yang terzolimi, dan orang anak soleh ya. Dan anak soleh. Nah, setelah dia ngaji-ngaji itu kan, dia tuh nggak pernah putus yang namanya mendoakan orang tua. Karena merasa dulu gua nyusahin gitu, Iya. bikin repot. Jadi sekarang kayak menebus lah gitu ya, bro. Iya. Kayak pengen menebus kesalahan gitu ya. Tapi dia bersyukur pada saat waktu itu bapaknya meninggal, itu di pangkuan dia, bro. Dia ada. Padahal kan dia kemana-mana tuh. Terus waktu ibunya juga meninggal, di pangkuan dia, di hadapan dia. Cuman masalahnya, dia tuh pengen membalas, tapi udah nggak sempet. Iya. Membalas kebaikan orang tua. Ya, kan sekarang gini bro, mau sukses apapun kita, ya kan, mau membalas kebaikan orang tua dengan kesuksesan yang kita miliki saat ini, ketika orang tua udah nggak ada kan percuma. Iya. Orangnya udah nggak ada, maka yang dia bisa lakukan apa? Ya dia mendoakan. Gitu. Iya bro. Tapi kadang ada ujian juga sih ya buat anak. Semua ujian. Iya, misalnya gini bro. Kadang tidak ada yang semulus atau sesempurna ya sebagai orang tua gitu. Kadang ada ujian juga nih, orang tua yang bawel ya kan, orang tua yang yang rada susah diatur ya kan. Adalah kan, itu kan kembali ke karakter bro, karakter orang tuanya dulu itu tadi. Cuman kalau mengingat Imam Syafi'i itu, sejelek-jeleknya orang tua dan sesalah-salahnya orang tua, kita tidak boleh membantah, intinya kan gitu ya. Iya, jangan gitu. Meskipun orang tua itu salah pun kita juga harus cuman ya itulah kadang-kadang secara bijak lah. Ya itu juga kadang-kadang ujian juga buat orang-orang yang maksudnya kayak berbakti kepada orang tua tuh bro. Kan gini bro, jangankan orang tua, kita bergaul aja ada orang yang nyebelin kelakuannya. Itu sebenarnya memang maksud Allah menghadirkan si seorang ini di depan kita. Karena untuk menguji kita, dan ya kalau nggak ada orang itu lu gimana caranya masuk surga? Susah. Tapi kadang-kadang ya susah juga ya maksudnya. Nah ini diuji hati ini kan. Ketika misalkan lu ada orang tua nih, ada ibu nih. Itu kan memang izin Allah kan. Iya. Kenapa harus nyusahin lu? Nah, sekarang gini lah bro. Kalau seorang ibu mah, kalau menurut gua ya, selagi masih ada ibu nih, saya kebetulan nggak ada ibu. Kalau seandainya ada ibu, apapun gue lakukan bro. Iya. Kenapa? Nggak sebanding dengan apa pengorbanan dia terhadap kita. Melahirkan, menyekolahkan. Lu tahu nggak? Orang yang hamil, ibu-ibu hamil, itu tuh selama 9 bulan tersiksa bro. Tidur susah. Makan nggak bener. Lihat makanan ini, sebel nggak mau makan itu. Aduh, Masya Allah ya bro ya. Sekarang tidur gini salah, begitu salah. Selama 9 bulan bro ya. Iya kan? Belum lagi pada saat mau melahirkan, kontraksi. Gue sempat istri gue tuh kontraksi, gue dijambak-jambak bro, rambut gue. Saking sakitnya bayangin. Sampai ke proses melahirkan, itu gue sampai nungguin tuh bro. Sampai nungguin, kata dokter, Pak silakan di luar. Gak mau, saya harus nyaksiin. Gue nyaksiin di situ. Wah itu ngedennya bro, waduh ampun deh. Melahirkan seorang anak ke dunia ini antara hidup dan mati bro. Itu kan yang normal bro. Kalau yang sesar? Ya kan? Ya itu lain lagi lah. Iya, kita bicara normal nih. Iya. Nah bayangin loh, gue saksiin gitu sampai gue mikir, berarti dulu ibu gue melahirkan gue gini juga ya. Terus gue sekarang berdosa sama ibu. Wah keterlaluan, nggak ada apa-apanya. Kan ada istilah bahwa surga ada di telapak kaki. Iya. Kadang ibu kita rewel, nyebelin. Lebih nyebelin lagi kita waktu kecil. Dia ngantuk.
kita nangis. Dia mau enak-enak tidur, kita nangis, terbangun dia. Belum lagi pada saat dia lagi lapar, kita lapar, ada makanan, dibilangnya apa? Bagiin ya. Dibilangnya Aku udah kenyang apa? gitu. Ayo dong ibu makan. Enggak, ibu mau udah makan, kamu aja dulu makan. Ibu mau udah kenyang, kada lapar tuh teh. Iya. Sekarang kita mau balas dengan apa, bro? Gua karena nggak ada aja ibu gua, bro. Nih gua curhat nih sama lu nih. Iya. Gua bantai lu kan masalah ibu. Astagfirullahaladzim. Lu kesel kadang ibu. Lebih kesel lagi ibu waktu kita gitu loh. Dia udah enak-enak tidur gini, capek ngurusin. Bayangin, ngurusin rumah, ngurusin nih saudara yang lain, bersih, masak segala macam. Iya, memang harus sabar. Sekarang ini anak kita nangis. Dia udah capek, ngantuk, tidur, harus bangun, harus nyusuin, harus bikinin ini, bikinin itu. Dia berpikir lagi, ini anak gua makannya apa, balita nih. Dia bikin dulu bubur, ini apalah segala macam kan. Coba ya. Lah kita sekarang ibu kita di akhir-akhir usianya ini, ya dibahagiakan juga belum tentu kita bisa membayarnya. Gitu. Kalau perlu, kalau gua nih masih ada ibu gua, apapun gua berikan lah. Gue jadi inget satu cerita nih, bro. Menarik sih ya kalau cerita ini sih, menurut gua sih kena lah. Jadi dulu tuh ada seorang sahabat ya, bro ya, sahabat Rasul itu ya, kalau nggak salah itu udah dituliskan nih bahwa dia itu tidak akan masuk surga lah, gitu lah intinya. Padahal itu alimnya minta ampun, alim bagus, orang pokoknya di pandangan manusia itu ahli surga. Tapi malaikat Jibril dikasih tahu sama Allah nih, ini nanti akan masuk neraka gitu. Sebaik apapun sebaik ibadah apapun gitu, udah kata Allah ini masuk neraka. Dah. Nah, sampai suatu saat dia ketemu gitu ya sama si orang ini bilang bahwa saya tuh nanti kamu dikatakan begini. Apa jawabnya? Sama ikhlas. Saya mau masuk neraka juga saya ikhlas. Saya mau masuk, pokoknya bener-bener pasrah aja gitu kan. Hanya dengan keikhlasan atau dengan itu hanya Allah ridho kan. Nah, pas akhirnya ya udah dia diberikanlah masuk surga. Karena ridhonya tadi kan. Ikhlas. Terus dia bertanya, emang dosa apa sih yang menyebabkan saya tuh sama Allah dicap bahwa saya tuh akan masuk ahli neraka gitu teh. Seberat apapun. Apa jawabnya itu? Ketika dia itu dulu dipanggil sama ibunya, pura-pura tidur, bro. Iya. Misalkan gitu ini. Yaudah, denger nih padahal melek nih. Yaudah. Terus masuk kamar ibunya, dia kayak gini. Itu, bro, kata Allah itu masuk udah neraka itu. Coba ingin aja. Hanya begitu doang dipanggil sama ibunya, dia pura-pura tidur, bro. Sekarang coba bukan pura-pura tidur lagi, bro. Nggak jawab, ya kan? Iya. Jawab bentak. Iya. Kadang teriak tinggi. Kayak apa, bro? Itu cuma pura-pura tidur doang, itu bro. Ada yang kejadian di Tangerang apa Bekasi itu. Yang minta uang nggak dikasih sama ibunya. Iya. Terus ibunya dipukulin, bro. Iya. Wah, itu mah parah ajar banget gitu loh. Waduh, itu mah parah, bro. Kalau dengar cerita yang buat cerita itu hanya pura-pura tidur aja begitu, bro. Apalagi mukulin orang tua. Ibu lagi yang dipukulin. Udah tua lagi, bro, ibunya. Ini ya buat ini sahabat spesial nanti yang masih punya ibu anak-anak tuh. Coba bayangin aja, pura-pura tidur aja kayak gini dipanggil, Fulan, Budi, Iwan, Eva, panggil, pura-pura tidur gini. Pernah nggak tidur tuh? Kata Allah udah neraka, sehebat apapun ibadahnya. Ya itulah ya. Semua kan hak prerogatif dari Allah. Iya. Tapi begitu dia sadar bahwa ya udahlah kata si Iwan, saya terserah Allah aja. Kalau saya masuk neraka, saya ikhlas. Kalau saya mau disiksa di neraka, saya ikhlas. Akhirnya dengan ikhlasan itu tadi, bro. Udahlah, ini sudah ridho ya. Allah ridho ya udah. Terus dia tanya sama malaikat, kenapa sih saya ditagih begitu? Apa kesalahan saya teh? Ternyata waktu kecil kamu itu dipanggil sama ibunya itu pura-pura tidur. Itulah yang membuat dia ahli neraka. Jadi ahli neraka itu. Bayangin zaman sekarang ini, bro, anak-anak sekarang, aduh ya Allah. Jadi kita tuh harus husnudzon lah sama Allah. Iya. Bahwa Allah itu manusia itu kan terlalu gampang ngejudge orang. Iya. Oh, dia pemabuk, nggak pernah ke masjid segala macam. Oh, dia ahli neraka. Nah, itu. Ya janganlah.
Udah Belum tentu juga. Kita nggak tahu amalan dia apa. kayak kok. melebihi Tuhan aja ya, Bro. Iya kan? Melebihin Allah aja gitu. Kita nggak tahu di rumahnya tadi punya Iya, amalan apa, iya, amalan iya. apa. Seolah-olah kita merasa paling alim, Ya. kita paling beriman, ya kan? Berani ngejudge orang, menilai orang, ya kan? Nah kayak tadi tuh, kayak yang lu ceritain, ahli ibadah tapi ahli neraka, Aslinya gitu. iya kan? Ditakdirkannya Aslinya. ahli neraka gitu. Ya, takdirkannya ahli neraka. Ada lagi, kan ada satu kisah nih, perempuan tidak pernah sholat, tidak pernah mengenal Allah dan segala macam, ya kan? Itu bermaksiat sepanjang umur hidupnya, ya kan? Tapi ahli surga, gara-gara apa? Gara-gara satu kebaikan dia memberikan air sama Anjing. Anjingnya jangan ke gua, Bro. Sama anjing. Nah, ke sana gitu. Ya, iya ke Kan hak gua. prerogatif Allah gitu. Jadi pertama kita nggak boleh ngejudge orang lah. Ke masjid banyak orang yang mengislah batur, Ya, mengislah orang lain. Oh situ Oh, sholatnya ini, gini, ini. begini. Ya. Ya biarin aja. Lagian kok bisa menilai berarti dia sholatnya nggak khusyuk. Apalagi merasa bahwa saya paling lebih beriman dibanding yang lain. Ya. Wah itu kesombongan. Aduh, itu mah udah lebih parah, Bro. Itu kesombongan, itu nggak boleh. Nah jadi tetap husnudzon karena ya kita memperbaiki diri kita lah, memperbaiki ibadah kita, sholat kita, nggak usah lah nilai orang lah. Itu berarti salah satu yang penyebab iblis di apa, Bro? Dibuang dari surga itu kan karena itu. Kesombongan. Kesombongan itu kan yang dia bilang katanya apa? Sebelum Adam diciptakan, saya udah ahli ibadah. Hanya kesombongan. Nah, ini kan hal-hal yang paling disukai sama iblis kan kalau. Iya. Makanya kata dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda bahwa walaupun orang itu baik tapi ada sebiji jaroh pun, sekecil biji jaroh, sekecil apapun kesombongan itu udah haram luntur semua ya, surga, Bro. Ngeri kan? Masya Allah. Nah jadi tema yang kita bawa ini, Bro, obrolan ini kan ini juga buat kita lah, pelajaran buat kita, buat netizen juga. Buat merenung juga lah. Kita kan juga punya keluarga, ya kan? Kita juga artinya perhatikan anak-anak kita. Betul. Pergaulannya. Jangan sampai salah gaul. Ini bahaya gitu. Dan yang penting ini adab lah, adab anak-anak sekarang nih, Bro. Aduh ya Allah. Itu bener-bener, ya, itu kan udah kelihatan berarti. Ya kan? Udah kelihatan ciri-ciri akhir zaman tuh udah nampak gitu. Dulu kita tuh cuma ditakutin gini nih. Kalau kamu sama orang tua, apalagi ibu bilang hus, ya kan? Iya. Udah dosa besar. Itu udah ketakutan tuh. Sekarang kalau dipanggil, misalkan si apa? Melotot matanya tuh. Nah, ini terakhir kita tutup ngobrol kita nih. Iya. Karena ada cempedak nih, Bro, yang harus kita garap. Iya, benar. Sayang, Bro, nanti kalau nggak dimakan, Bro. Jadi intinya kan jangan pernah salah pergaulan. Gua ambil dulu sebenarnya, Bro. Jangan salah pergaulan. Ya. Kalaupun kita sudah berada di dalam lingkungan pergaulan itu, ya jangan terpengaruh seperti yang lu bilang tadi. Seperti ikan dalam laut lah. Jadi kayak gini, Bro. Telur, lu tahu kan telur kan? Telur itu kan bulat. Telur mentah nih, ya kan? Itu kalau jatuh aja pecah, buyar kan? Nah, telur ini kan awalnya kan mentah. Betul. Dimasukin ke dalam rebusan air. Iya. Diangkat dari rebusan air, berubah nggak? Berubah. Jadi dia telur rebus, matang lah ya. Iya, telur matang. Nah, satu lagi wortel, ya kan? Wortel ini kan keras, Bro. Ya kan? Mentah tuh keras kan? Betul. Masukin ke air rebusan, ya kan? Diangkat, lembek. Tadinya keras jadi lembek. Telur yang tadinya lembek lah, mentah jadi keras, ya kan? Nah jangan seperti ini, gitu loh. Ada lagi biji kopi, Bro, ya kan? Biji kopi yang udah tinggal diseduh lah, dimasukin ke dalam air rebusan, diangkat lagi, tetap kopi nggak? Tetap kopi, tapi air berubah nggak? Enggak. Air berubah nggak warnanya? Si warnanya berubah. Jadi filosofinya adalah hiduplah seperti kopi. Dia masuk ke dalam sebuah
panci, panci, dia mampu merubah air tersebut yang tadinya bening menjadi keruh. hitam. Pengaruh si kopi. Kopinya mah nggak berubah, ya kan? Iya, iya. Jangan hidup seperti telur ataupun wortel. Oh, Tadinya iya. keras, keluar Berubah. jadi lembek. Iya, iya, iya. Atau iya. telur tadinya lembek, keluar jadi keras. Iya. Tapi kalau kopi tidak pernah berubah bentuk. Iya. Bahkan dia merubah lingkungannya menjadi hitam. Iya, menjadi seperti dia. Ya kan? Kopi itu hitam Ya. nih. Itu benar. Jadi janganlah kita salah bergaul. Ya. Kalaupun kita sudah berada dalam pergaulan itu, Betul. justru kitalah yang harus merubah lingkungan itu bukan kitanya yang berubah. ke bawah. Bukan kita yang ke bawah lingkungan itu ya. Kita yang merubah lingkungan itu. Gitu guys. Waduh. Itu Keren banget ini sih, saya pikir. ngobrol-ngobrol kita, mudah-mudahan ada manfaatnya Amin, ya Allah. buat kita semua. Ya, Bu ya? Oke, Bro. Cempedak, Bro. Oke, jadi terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kita, semoga channel ini berkembang. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Cempedak kami dulu, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bro. Ini guys, cempedak ini guys. Beneran ini nggak bohong ini. Tentang festival tentang